Oke, kita ngomongin soal side hustle yuk. Semua orang pasti pengen kan punya pemasukan tambahan, tapi suka bingung mulainya dari mana ya? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas ide-ide side hustle yang paling masuk akal dan pastinya paling cuan. Kita mulai dari angka yang jujur bikin kaget. Coba lihat ini, 99%. Gede banget kan? Tapi ini 99% dari apa coba? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata 99% orang Indonesia itu tabungannya di bawah 100 juta rupiah. Wow! Ini angka yang nunjukin kalau masalah utamanya itu mungkin bukan soal kita nggak jago investasi, tapi lebih ke pendapatan kita yang emang perlu ditingkatkan lagi. Yap, betul banget. Akar masalahnya adalah earning power kita. Atau gampangnya, kemampuan kita buat menghasilkan uang. Inilah yang jadi fokus utama kita sekarang. Gimana sih cara naikinnya? Jadi, earning power itu sebenarnya apa sih? Gampangnya, itu tuh kapasitas kita buat ngasilin pendapatan. Entah itu lewat skill, sumber daya yang kita punya, atau lewat jeli melihat kesempatan. Inilah kunci utamanya buat ngebangun kekayaan. Dan side hustle itu salah satu cara paling ampuh buat ngelatih dan naikin earning power kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Cara yang paling cepat buat mulai itu ya dengan manfaatin apa yang udah kita punya. Apa itu? Ya, keahlian dan hobi kita sendiri. Nih, ada cerita nyata. Jadi ada iparnya, salah satu narasumber kita, dia itu mahasiswi sastra Mandarin di UI. Cuma dari ngajar les privat, dia bisa dapat penghasilan yang hampir setara UMR sebulan loh. Ini bukti kalau keahlian yang mungkin kita anggap biasa aja, ternyata berharga banget buat orang lain. Dan ini nggak cuma soal bahasa loh, banyak banget skill lain yang lagi dicari. Mulai dari ngajar musik, jadi pelatih olahraga yang lagi ngetren banget, kayak padel, sampai nawarin jasa-jasa kreatif. Misalnya, edit video, desain, atau bahkan jadi talent dan copywriter buat konten-konten di media sosial. Semuanya itu bisa berawal dari keahlian pribadi kita. Jangan pernah remehin potensinya ya. Seorang pelatih pedal yang jago, yang kelasnya penuh terus, itu bisa ngantongin, siap-siap ya, 70 sampai 100 juta rupiah per bulan. Gila kan? Ini sih udah bukan side hustle lagi namanya, tapi udah jadi sumber penghasilan utama. Nah, rahasianya apa sih? Kenapa skill-skill kayak gini laku peras banget sekarang? Jawabannya simple, karena kita hidup di era media sosial. Di zaman sekarang, traffic itu ibaratnya mata uang baru. Dan untuk nalik traffic, ya butuh konten, butuh keahlian, butuh penampilan. Oke, kita geser ke bagian kedua. Kalau tadi kita ngelihat ke dalam diri sendiri, sekarang kita coba lihat keluar. Maksudnya, kita harus jeli ngelihat peluang yang ada di sekitar kita. Kalian pasti pernah dengar kan yang namanya just tip, jasa titip. Nah, ini tuh contoh sempurna dari side hustle yang basisnya murni peluang. Modalnya cuma satu, ada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Sekarang, lihat deh angka ini. 20 juta rupiah. Itu jumlah yang bisa dihabiskan sama satu orang penyedia just tip cuma dalam 1 hari di sebuah event kecantikan. Itu cuma buat ngebeliin titipan-titipan pelanggannya. Eits, tapi itu bukan untungnya ya, itu omsetnya. Tapi coba deh kita hitung-hitungan cepat. Kalau dia ngambil fee atau biaya jasa 10% aja, artinya dia dapat 2 juta rupiah. Dalam sehari, cuma modal datang ke satu acara buat beberapa jam aja. Peluang lain di bidang jualan ini adalah jadi reseller atau affiliate. Keduanya ini beda ya. Kalau reseller manual kayak jualan kue lapis gitu, marginnya bisa tebel banget, bisa 100-200%. Tapi ya butuh modal dan jaringannya terbatas. Kebalikannya, affiliate digital itu modalnya 0, jangkauannya luas banget. Tapi ya gitu, marginnya tipis, paling sekitar 5%. Dua-duanya peluang bagus, tinggal pilih mana yang paling pas buat kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Dan menurut saya, ini yang paling penting. Punya side hustle itu ternyata bukan cuma soal nyari duit, tapi juga soal tanggung jawab yang besar. Coba deh kita tanyain ke diri sendiri. Apa tujuan kita cuma semata-mata uang? Cara kita mandang hal ini bakal nentuin banget seberapa jauh kita bisa berkembang di dunia side hustle. Kita ambil contoh profesi agen deh, entah itu asuransi, properti, atau yang lainnya. Ini adalah contoh side hustle yang potensinya gede banget, tapi jebakannya juga gede. Kunci sukses jadi agen itu ada di sini. Fokus kalian harusnya ke klien, bukan ke komisi. Produk yang sebenarnya kalian jual itu adalah kepercayaan jangka panjang, bukan pamer gaya hidup. Nilai jual kalian itu tanggung jawab, bukan mobil baru. Soalnya, risikonya jelas banget. Kita bisa kehilangan hubungan berharga, entah itu teman atau keluarga,
cuma demi keuntungan sesaat. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Industrinya bagus, produknya juga dibutuhin. Tapi yang bikin semuanya sempurna adalah kualitas diri kalian sebagai seorang agen. Kalian ngejalaninnya pakai hati atau enggak? Itu yang paling penting. Nah, setelah kita bedah semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Apa sih kekuatan kalian? Apakah itu keahlian yang spesifik? Atau kejelian kalian dalam melihat peluang? Atau mungkin kemampuan kalian buat ngebangun kepercayaan sama orang lain? Coba temukan itu, dan kalian pasti akan menemukan side hustle yang paling cuan dan paling pas buat kalian.